Nggih. Ustadzah Yulis, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Ya, Ustadzah kelihatan ceria sekali hari ini. Alhamdulillah, iya. Nggih, bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah, sehat Ibu, bersemangat insya Allah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih sekali sore ini sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sedikit gitu, nggih. Iya, iya Bu Rika, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Bu Rika. Oke, oke, saya siap Enggak. siap menampung, siap mendengar. Nanti bisa berbagi cerita dan nanti bisa menambah pengalaman buat saya juga nggih nanti. Nggih, kira-kira Bu Yulis sore ini Ustadzah ingin berbagi cerita tentang apa ya? Enggak. Kalau berbagi cerita itu banyak sekali, Bu Rika ya, Ya, terkait dengan liku-liku sebagai seorang guru, sebagai seorang ya, pendidik gitu ya. ya. Untuk sore kali ini saya ingin sedikit bercerita ya, Bu ya, Ya. terkait dengan kondisi murid saya di kelas gitu, Bu Rika. Oh, iya, Nggih. kondisi kondisi yang di tempat PAUD ya, PAUD TK, tempat Ya, penjenengan di TK. belajar. Oke. Nggih. Itu kira-kira bagaimana kondisi anak-anak yang panjenengan hadapi setiap hari itu kira-kira seperti apa ya? Iya, Jadi nggih. penasaran ini. Iya. Alhamdulillah untuk tahun ini saya diamanahi memegang kelompok TKA Bu Rika. Ya, Jadi kalau dulu tahun lalu saya di TKP, tahun ini di ya, TKA gitu ya. Dengan ya, seiringnya apa perkembangan zaman itu anak-anak tentunya setiap tahunnya itu mesti berbeda-beda ya Bu Rika ya kan tidak ya, tidak ya, mungkin sama gitu ya dengan ya, segala macam karakter, iya, keunikannya dan ragam mungkin dari lingkungan rumah yang berbeda-beda oke, juga gitu ya. oke. Saya tuh terkadang ya Bu Rika ya, saya tuh merasa sedih gitu. Eh, ya anak-anak itu untuk diajak berdoa, dikondisikan itu kadang ya Bu Agak Rika susah itu ya? Mmm, masih asik, rame sendiri, iya, entah iya, itu mainan apa, pegang-pegang apa gitu, iya, ngobrol dengan temannya gitu. nggih, Atau iya, kadang ada yang melamun seperti itu. nggih. Sebenarnya bagi seorang guru tentu ini menjadi hal yang Dilema menantang ya? gitu ya. Oke, Iya, iya, bagaimana supaya ya ini gimana ini anak-anak ini harus segera iya, dikondisikan gitu ya biar dikondisikan. Mhm. Padahal anak-anak masih taraf, eee, PAUD nggih, PAUD itu kan usianya oke. kisaran 3 4 tahun ya. Iya, Jadi iya, misalkan kalau iya. kita ajak, seperti Hmm, anak besar kan juga belum bisa. istilahnya belum iya, belum bisa. Oke. Jadi ustazah sendiri itu, keinginannya untuk anak-anak itu seperti apa, Us? Oke. Kalau saya keinginannya anak-anak itu tentunya kondisi kelas itu kondusif ya Ibu ya. Iya, Artinya ya memang namanya anak itu tidak bisa diem ya. Mereka iya, memang iya, dunia mereka itu bermain, iya, bermain dan bermain main, seperti itu. iya, Jadi mereka senang dengan kegiatan eksplor gitu. Kalau yang iya, saya inginkan ketika kelas kondusif itu tentunya saya harus mempunyai trik-trik gitu ya iya, iya, supaya untuk mengalihkan fokus mereka nggih, yang mungkin nggih, awalnya bermain, awalnya iya, ngobrol jadi fokus ke saya gitu, bisa iya, mendengarkan saya. Itu adalah nggih, keinginan saya yang paling utama yang iya. terdekat ini gitu. Nggih, dari harapan keinginan panjenengan yang seperti terus kemudian dengan kondisi anak-anak yang seperti itu kekuatan-kekuatan kira-kira yang bisa panjenengan, menjadikan kekuatan yang dimiliki agar anak-anak tersebut, nantinya ke depan bisa menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, itu kira-kira seperti apa, Us? Iya, Bu Rika. Lah, setelah
berjalan beberapa saya coba amati 1 hari, 2 hari, kok Ya, masih saja ngobrol gitu. Akhirnya, ya, saya coba berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, orang tua di rumah, ya, bagaimana, kegiatan mereka di rumah gitu. ya, Ternyata dari beberapa wali murid itu ada yang menyampaikan bahwa putra atau putrinya itu ada satu yang masih ngedot, ada ya, yang satu masih pakai pampers, dan beberapa anak lainnya itu memang di rumah, interaksi dengan HP itu iya, lumayan lama sering ya, gitu. iya, Dan itu, oke. membutuhkan, apa ya, inovasi dari saya gitu. Kalau Iya, yang saya lakukan selama ini nggih, berusaha untuk, menyiapkan pembelajaran yang iya, berdiferensiasi, nggih, yang nggih, beragam, yang beraneka ragam, supaya nggih, anak-anak itu tertarik, Bu Rika. nggih, nggih, Terus selain itu saya juga napa nggih, melakukan ice breaking di iya, sela-sela kegiatan, iya, tepuk, nyanyi, itu iya. adalah hal yang wajib yang Luar saya biasa pokoknya lakukan, ya, Us, seperti ya. itu. Nggih nggih Oke. Kan untuk kekuatan-kekuatannya kan banyak sekali nggih yang panjenengan nggih, miliki, kemudian di iya. sisi lain kan pasti ada hambatan nggih untuk Iya iya anak-anak. Kira-kira hambatan-hambatan yang muncul itu bagaimana, Us? Mungkin dari anak sendiri ataupun dari orang tua itu iya. apa juga bisa muncul Kalau di situ? dari anak ya, Bu Rika ya, Ya, terkadang anak itu gitu, usia, dari ya, segi usia tentunya, dalam satu kelas tidak bisa disamakan semuanya usia 4 tahun ya, kan enggak, ada ya, yang kurang juga ya, ada yang gitu. lebih Jadi, juga. secara tidak langsung itu mempengaruhi, cara mereka belajar, cara mereka Oke, berinteraksi dengan oke, teman, seperti itu. oke. Terus selain itu, saya juga, eee, orang tua, yang Iya, jadi hambatan itu orang tua itu terkadang, kurang terbuka dengan oke, guru gitu ya. ya masih Kesadaran menutupi ya, mereka Us, ya? nggih, termasuk edot dan pempes ini Oh kalau iya, tidak pempesnya ditodong itu, nggih, oke. tidak ditodong itu mereka tidak mengaku dan itu akhirnya menghambat ke perkembangan anak, seperti Iya, itu. nggih, Nggih. nggih. Nggih, nggih, itu yang hambatan-hambatannya nggih. Iya Lalu iya ini, Us, rencana ke depan agar permasalahan yang panjenengan hadapi di kelas itu nantinya bisa lambat laun bisa seiring apa itu, bisa selesai istilahnya, bisa permasalahannya bisa berkurang itu bagaimana, Us? nggih. Kalau rencana saya begini, Bu Rika, saya Nggih, akan mencoba, iya, kalau selama ini kan, mungkin komunikasinya via WA Group atau iya, mungkin ketemu langsung saat penjemputan. iya, Jadi, tetap jemput, nggih, bertemu tatap muka satu persatu gitu. Ini nggih, saya punya rencana untuk mengumpulkan seluruh iya, wali murid dalam satu oke. pertemuan seperti itu, Oke, kemudian seperti kita pertemuan bahas, depan itu nggih. kondisi kelas Mmm, nggih, ya, kondisi kelasnya seperti ini, nanti mohon oke. kerjasama dari rumah, itu yang Iya, pertama. Kemudian saya juga sharing dengan rekan sejawat yang tentunya nggih, mungkin pernah, punya pengalaman dan pengen iya, sekali, mungkin praktek baik dari rekan oke. sejawat ini bisa saya praktekkan di Iya, kelas iya, saya. bisa diterapkan. Dan yang ketiga mungkin saya juga harus lebih lagi ya Bu Rika ya, Oke, belajar nggih, lagi memahami anak itu satu persatu. Oh, si Rehan ini karakternya begini. Oh, si iya, Yusuf itu anaknya seperti ini, ndak bisa nggih, kalau begini. nggih, Terus si Alea seperti ini, si Fardan seperti ini. Itu yang iya, memang harus saya lakukan. Mungkin selama ini saya apa ya Bu Rika ya, kayak global gitu. Oh, iya, ini. Tapi kurang masuk lagi ke dalam. Mungkin itu yang iya. akan saya lakukan, Nggih, gitu. nggih, mungkin itu dari kendala, terbatasnya KBM di sekolah nggih, Us, karena kan di sekolah dan Nggih. di rumah kan waktunya banyak di rumah nggih. Iya Nggih. iya. Nggih. Terus kemudian apakah ada skala prioritas? Maksudnya, untuk penanganan anak-anak tertentu, misalkan ini yang harus prioritas ditangani dahulu, ini agak belakang, ini yang Iya agak akhir, iya. seperti itu. Nggih.
Tentu ada ya Bu Rika ya, kan nggak Iya mungkin kita langsung menyelesaikan semuanya, mungkin iya beberapa masalah kan tidak mungkin. Jadi tetap iya ada prioritas-prioritas kira-kira mana yang paling urgent dan mana iya, yang kira-kira bisa segera diselesaikan. Tentunya nggih nanti saya mungkin berusaha melis lah dari satu nggih kelas itu capaian-capaiannya, terus yang paling penting yang harus terselesaikan itu yang mana. nggih nggih. Insya Allah ada Bu Rika. Nggih nggih, alhamdulillah. Berarti untuk, Oke. tindak lanjut, kemudian untuk pelaksanaannya itu sudah mulai dilakukan nggih, Us, nggih? Nggih. Ya, untuk Nggih. pelaksanaannya insya Allah setiap ada permasalahan memang kami Ya, berusaha segera. ya Bu Rika Ya, berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian juga ada refleksi dan evaluasi sudah sejauh mana dari rencana yang dilakukan itu. Mungkin nggih. tidak bisa langsung brek selesai, kan Ya, tidak tentunya bertahap. semuanya bertahap. Oke. Nggih. Terima kasih, luar biasa sekali Nggih. Ustazah. Terima Nggih, Bu kasih Rika. sekali, Nggih. apa yang panjenengan ungkapkan semua bisa menambah pelajaran bagi saya dan semoga ke depan nanti putra-putri panjenengan yang ada di sekolah, melalui apa yang panjenengan berikan bimbingan itu seiring berjalannya waktu perkembangannya bagus dan jadi anak yang solih dan solihah. Amin. Amin, amin ya robbal Sementara alamin. cukup Terima ini kasih saja nggih, banyak Us, ya. karena terbatas Nggih. waktu mungkin bisa disambung di lain kesempatan. Iya, Terima kasih Ustazah. saya juga Assalamualaikum. mengucapkan terima kasih Bu Rika sudah mau Ah, mendengarkan saya. Mohon sama-sama. maaf bila ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Oke, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.